Oke, kita mulai ya. Nah, saya menyuruh kalian untuk mencari topik, lalu mencari kutipan-kutipannya atau data-datanya lah, begitu ya. Nah, itu adalah untuk menemukan hasil penelitian atau temuan penelitian. Oke, dalam artikel jurnal kan kita langsung ke hasil dan pembahasan namanya di sini ya. Jadi ada introduction, method, result, kemudian ada discussion dan conclusion. Nanti kalian perhatikan kembali, ingat lagi, mungkin yang baru awal-awal mulai menulis jurnal, artikel, nah ini diperhatikan ya, Lismar, kamu duduk depan aja, Lismar. Lihat, kita mulai dari pembahasan, hasil dan pembahasan atau discussion ya, discussion. Discussion itu berarti pembahasan. Oke. Nah, sebelum ada pembahasan, ada namanya hasil di sini. Hasil itu artinya temuan penelitian. Temuan. Ya. Nah, pada pembahasan ini kita pada bagian pembahasan ini kita mengklaim ada temuan penelitian ini atau hasil yang telah diperoleh diklaim sebagai temuan penelitian. Ya, sebagai apa? Temuan penelitian. Nah, temuannya itu dapat dari mana? Dapat dari data, kalau dia penelitian lapangan ya data eksperimental atau data survei. Ya. Tapi kalau kita adalah penelitian pustaka atau literatur, ya, kita dapat hasil penelitian itu dapat dari data bukan survei tapi data apa? Data literatur. Oke? Nah, itu hasil penelitiannya. Jadi hasil penelitiannya itu menyajikan data eksperimental atau data survei atau yang sejenisnya tergantung jenis penelitian kepada pembaca dan bukan tempat untuk diskusi atau interpretasi data. Jadi hasil itu belum diskusi, masih temuan, masih hasil. Ya, hasil penelitian atau temuan penelitian umumnya disajikan dalam tabel dan gambar yang menarik jelas. Kalau kita ya mungkin nggak perlu pakai gambar atau tabel lah ya, pakai konsep aja. Jadi apa ide utamanya, apa poin-poinnya gitu. Nah, tabel atau gambarnya ya, temuan atau hasil itu nanti kalau di sini kan dibilang dalam bentuk tabel gambar kan, kemudian dalam bentuk tema aja nih, topik ya, atau tema atau istilahnya inti utama lah ya. Kita tadi ya provinsi Allah menurut John Damaskus. Nah, ini ide utamanya tentang provinsi atau pemeliharaan Allah ya. Nah, lalu ini ide-ide pendukungnya atau poin-poinnya. Ada 1, 2, 3 misalnya. Oke, nah bentuknya tabel atau data seperti ini aja. Ya. Oke. Nah, sekali lagi hasil atau temuan penelitian itu menyajikan data. Data itu adalah kutipan. Nah, kutipan itu bisa ada 3 macam di sini. Ada berapa macam? 3 macam ya. Nah, saya pernah kasih ini ya, PDF-nya ini. Ini udah ada? Ini udah ada belum? Membuat kutipan, paraphrase, dan ringkasan? Belum ya? Mungkin di kelas
yang lain sudah pernah ya. Nah, kutipan atau data itu mengutip atau referencing itu ada 3, mengutip langsung, direct quote, paraphrase, dan meringkas. Selama ini kan saya suruh kalian belajar meringkas mata kuliah saya. Tentu kalian pasti sudah belajar ngutip nih, ya. Atau belajar apa nih? Belajar direct quote, paraphrase, atau belajar summary. Summary atau ringkasan itu juga adalah mengutip. Sehingga nggak perlu semua di copy paste, tapi diringkas. Seperti kalau saya ngajar kan panjang nih, sampai 1-2 jam ya kan. Nah, kalian perlu ringkas saja poin-poinnya. Nah, waktu kalian bahas misalnya tentang providensia Allah. Oh, John Damaskus bahas nih, kira-kira 1 paragraf. Kamu ringkas. Gitu. Atau kalau enggak, mungkin lebih gampang ya kutip langsung aja dulu. Ya, kutipan langsung. Atau kamu bisa paraphrase. Paraphrase itu berarti kamu ubah kalimatnya menjadi kalimatmu sendiri. Tapi tidak lari dari artinya. Oke? Ya, ini ada 3 cara mengutip. Nanti kalian bisa baca ya, ringkasan itu apa, kutip langsung itu apa, paraphrase itu artinya apa. Oke, kita nggak bahas, waktunya nggak cukup. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kalau data itu sudah terkumpul, kalian akan menemukan sesuatu. Oh, menemukan apa? Ternyata providensial ini ada kaitannya dengan apa? Allah itu misalnya ya, maha baik. Kalau itu maha baik, dia tidak akan membuat sebuah ciptaan tanpa tujuan. Selalu ada tujuan Allah itu menciptakan sesuatu. Ya, sehingga ketika dia menciptakan, dia akan menjaga ciptaan itu mencapai tujuan. Nah, itulah Allah memelihara. Sebenarnya gitu ya. Apa ini? Oke. Kalau Allah itu kasih. Nah, menurut Damaskus apa lagi? Setelah saya baca dari data-data itu, Allah itu ya memberi kebebasan atau kehendak bebas kepada manusia. Nah, sehingga Allah yang memberi kehendak bebas itu Allah ingin ciptaannya itu juga bertanggung jawab atas apa yang Tuhan ciptakan. Paham nggak? Ya. Jadi Allah memelihara bersama dengan manusia yang diberi kehendak bebas. Jadi siapa yang diberi kehendak bebas? Hanya manusia. Jadi manusia itu bersama dengan Allah menciptakan sebuah dunia yang akan mencapai tujuan. Nah, gitu ya kan? Mungkin yang ketiga apa? Yang ketiga Allah itu telah menetapkan tujuan. Nah, sebenarnya, Allah telah menetapkan tujuan kita. Ya, karena Allah sudah menetapkan tujuan, maka ada providensi Allah. Tidak akan meleset dari tujuan atau kehendak Allah. Saya 3 poin itu. Dapat dari mana? Oh, dapat dari data. Maka pastikan ada data dan referensinya. Ya, bisa datanya di sini ada berapa? Karena ada 40 kutipan. Nah, 40 kutipan itu kamu kumpulin semua, habis itu kamu buat temuan. Atau temuannya itu seperti ini. Buatlah misalnya kutipan 1 sampai 10 itu data. Itu kutipan nomor 11 sampai 30 itu poin 2. Ya kan? Kutipan nomor 31 sampai 40 itu poin 3. Nggak maksud saya. Nah, ini namanya temuan atau hasil. Itu. Nah, setelah hasil kita akan masuk ke pembahasan. Nah, bagian pembahasan ini apa?
memuat apa? Interpretasi hasil penelitian, ya kan? Supaya memberikan makna kepada pembaca atau memberikan petunjuk untuk melakukan penelitian lanjutan. Pembahasan yang baik memuat dialog. Dialog itu berarti kamu dengan Damaskus itu saling berdialog. Ya, Damaskus ngomong Allah itu memberikan kehendak bebas kepada manusia, supaya manusia bisa bersama dengan Allah menjaga ciptaan, sehingga ciptaan itu bisa mencapai tujuan. Nah, Damaskus ngomong begitu nih, tentu kamu ngadain dialog dong. Kamu ngadain dialog percakapan. Dialog itu percakapan. Nah, kalau gitu, kalau Allah mau bekerja sama, berarti manusia itu diberi satu hak yang istimewa. Misalnya gitu, ya kan? Manusia diberi privilege. Manusia diberi sebuah kuasa nih, ya, untuk menjaga ciptaan. Nah, itu namanya kamu dialog. Oke? Dengan pikiranmu. Nah, sehingga di sini kamu perlu menulis menulis sebuah paragraf yang baik. Nih, paragraf yang baik itu adalah ada kalimat topiknya. Nanti kan misalnya setiap poinnya kan nanti dijabarin dalam bentuk paragraf, ya. Paragraf. Setiap paragraf tentu dijabarin dalam bentuk ide utama lagi atau poin-poin yang lebih kecil lagi, yang lebih detail lagi. Nah, setiap kalimat topik atau setiap kalimat ide utama ini didukung oleh supporting details. Supporting details ini adalah kalimat untuk membantu menjelaskan ide di topik ini, ide utama ini, dia dan mengembangkan paragraf. Nah, ketika kamu sampai ke kalimat supporting details, itu artinya kamu sedang berdialog, ya. Jadi kalau kamu sedang nulis ini ya, kalimat pendukung atau supporting details di sini, ini kamu sedang dialog. Dialog tentu dengan kamu, ya, dan dengan apa lagi? Dengan hasil penelitian sebelumnya. Berarti nggak cukup hanya baca Damaskus, harus baca penelitian atau topik-topik yang relevan, yang berkaitan, ya, gitu. Jadi ada dialog Damaskus dengan kamu dan orang lain, gitu. Oke, nah itu nanti semua ada di dalam pembahasan. Nah, pembahasannya nanti dalam bentuk paragraf-paragraf seperti ini. Ya, bukan bentuk tabel-tabel data angka-angka, enggak, karena kita bukan penelitian lapangan, kita penelitian literatur, sehingga bentuknya semua paragraf-paragraf gitu, bukan angka-angka atau data-data numerik ya, data-data survei, bukan. Oke, sampai sini paham? Nah, ini unsur-unsur paragraf nanti kamu baca. Nah, supporting detail, saya selalu katakan supporting details itu ambillah kutipan 3 cara tadi. Dari penelitian itu bisa dengan ringkas, paraphrase, atau summary gitu ya. Atau kutip langsung, paraphrase, atau summary gitu. Nah, terus baru analisis. Analisis ini adalah kamu sendiri yang harus memberi tanggapan terhadap apa yang kamu kutip. Baru kalau bisa ada kalimat penutup atau kesimpulan bila diperlukan. Nah, sampai di sini, inilah pembahasan yang akan kamu kerjakan untuk menguraikan misalnya poin-poin tadi atau temuan tadi. Ya? Oke. Di sini ada pertanyaan. Bisa ikuti? Ya, kayak Krisman apa paham? Ini cara menulis hasil dan pembahasan. Nah, nanti waktu kalian nulis skripsi itu juga sama. Itu nanti di bab 2 namanya tinjauan pustaka dan temuan penelitian. Gitu. Nah, temuan penelitian ini di poin nomor 3 ya dan 4. Nah, poin 3 dan 4.
Itu sebagai landasan teori yang dipakai. Oke. Kemudian konsep teologisnya, konsep yang ditawarkan ya untuk mengisi kekosongan. Jadi konsepnya ini dia. Konsep providensia ada 3 nih, 1, 2, 3. Allah itu Maha Kasih, Allah itu memberi kehendak bebas, Allah itu menentukan tujuan, misalnya. Nah, ini konsep teologis ya. Nah, baru nanti di bab 4 pembahasan. Tadi yang saya katakan, dalam pembahasan itu berarti sudah ada dialog. Kamu mengutip buku-buku, jurnal, ya. Habis itu kamu dialog, kamu berikan analisis seperti ini. Nah, ini namanya dialog ini. Ini kalimat paragraf-paragraf dialog ini. Semuanya isinya dialog. Gitu. Sehingga ini baru disebut dengan pembahasan. Ya. Nah, sehingga kembali ke sini, waktu kita mau melakukan sebuah tulisan artikel atau sebuah riset ini, riset literatur ini, kita harus tahu dulu cara-caranya. Oh, seperti ini. Misalnya bikin hasil dan pembahasan itu seperti ini. Nah, ini yang kita mau konsen di sini. Ya, pokoknya temukan dulu aja temuan dan langsung bahas. Nanti kalau ada temuan, udah dapat temuannya seperti ini, langsung bahas pembahasan. Oke? Jadi kalau deskripsi, kerjakan bab 2 dan bab 4. Ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu, setelah selesai gimana, Pak? Kan saya perlu bahas dengan buku-buku lain, kan gitu ya. Supporting details ini kan perlu buku-buku lain. Nah, buku-buku lainnya itu memang kalau deskripsi ini kan nanti yang namanya SOTA atau state of the art. Jadi buku-buku yang kamu pakai itu bisa dijadikan penelitian-penelitian orang lain yang relevan. Misalnya kalau Damaskus saya bahasa Providensia. Misalnya tulisan lain juga ada. Kamu ambillah misalnya di Filokalia. Misalnya di sini. Ya, salah satunya misalnya Providensia ada nggak di sini? Kamu di sini Providensia. Di indeks ya. Oh, ini ya, Providence. Nih. Oh, ada ini ternyata. Misalnya halaman 97, halaman 207 sampai 208. Ini kan ini kan angka-angkanya halaman. Berarti ada kutipannya. Nah, misalnya kayak Hizkia perlu ngutip nih. Misalnya halaman 97 ya. Halaman 97 itu apa yang nulis itu? Nih, 97 itu John of Cassians ya. John Cassian nih 97. Nah, kamu baca nanti. Menurut John Cassian itu providensia ini apa di sini? 41. Itu nanti masukkan sebagai state of the art-nya. Ya. Nah, state of the art itu maksudnya penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Oke. Nah, lalu setelah kamu rumuskan semua penelitian yang relevan dengan topik, kamu kasih ringkasan apa yang luput dari perhatian peneliti-peneliti sebelumnya. Oke. Nah, ini nanti langkah yang kedua. Jadi, langkah pertama kamu kerjakan apa dulu? Temuan dan pembahasan. Langkah yang kedua, kamu kerjakan SOTA-nya ini, state of the art. Gitu. Atau gini, begitu kamu dapat temuan, ya, kamu bisa state of the art dulu. Oke, nah langsung pembahasan juga nggak apa-apa. Jadi kalau temuan misalnya kan Damaskus nih. Ini ya. Ini pembahasannya. Oke, nah sekarang SOTA-nya. SOTA-nya misalnya tadi ada John Cassian. Tuh, ya. Kemudian apa lagi?
Misalnya kamu bisa ambil yang artikel jurnal juga boleh. Oke, terbaru misalnya tahun kemarin, paling enggak misalnya 5 tahun lalu. Oke, ini bebas, ya. Misalnya Maximus. Oke, satu lagi dari siapa misalnya? Misalnya John Calvin. Karena ada 4 nih, satu, dua, tiga, 4. Oke, nah kamu uraikan mereka ngomong apa? Jadi mereka ngomong apa? Kalau menurut artikel jurnal misalnya, ya kan? Kan ada yang bahas tuh artikel jurnal tentang penggunaan alam banyak. Tadi di Google Scholar dengan Maximus ngomong apa? Itu Filokalia. Dan Filokalia ada 2 nih. Maximus artikel jurnal 1 dari buku yang teolog lain lagi, misalnya ada si Luther lah, atau Calvin lah, atau teolog-teolog yang sekarang misalnya Wendell lah, terserah ya. Ini ngomong apa? Ini 4 ini namanya sopan. Set of the art. Ini temuan kamu. Ya. Nah, ini juga bisa. Jadi jangan langsung ke pembahasan, ke bab-babnya, tapi kamu kerjakan sopannya dulu. Ini langkah yang kedua. Jadi langkah pertama kerjakan cari temuan. Langkah kedua cari sotanya. Oke? Nah, setelah yang ketiga apa? Dari sota ini ada berapa? Kan? Asian, artikel jurnal, misalnya Maximus, dan satu lagi Calvin misalnya. Nah, kamu ringkas. Apa yang luput dari perhatian-perhatian sebelumnya? Kamu ringkas. Berarti langkah ketiga apa? Ringkas sotanya. Dari 1, 2, 3, 4 itu kamu ringkas. Apa yang luput? Ringkasnya gini. Apa yang luput dari mereka yang nggak ada di Damaskus? Yang sama boleh kamu tuliskan, tapi yang berbeda atau yang menjadi yang tidak diperhatikan oleh mereka berempat, tapi diperhatikan oleh Damaskus. Apa ini? Misalnya Damaskusnya dia pada konfidensi itu misalnya ada 10 item. Nah, mereka itu cuma 3, paling 2, 4, banyak 5. Wah, Damaskus itu ada 10 hal ini. Lebih lengkap. Berarti yang luput itu ada 5. Ya kan? Luput ada 5. Kamu tuliskan di ringkasannya. Yang luput ini loh. Oke? Nah, kalau di artikel jurnal, itu nanti kamu udah ngerjain pendahuluan. Ya, nanti di Google Classroom itu nanti saya atur, tinggal kamu masukin aja sesuai. Ya. Oke, jadi minggu ini sampai minggu depan masih kerjakan temuan, ya kan? Seperti yang saya bilang kemarin kan, 2 minggu kerjain temuan. Jadi minggu depan saya akan bikin Google submitnya, soalnya, ini tentang soalnya. Oke, nah setelah itu, setelah dapat soalnya, kamu buat ringkasannya, apa gapnya. Selesai ya kan? Nah berarti apa? 3 dan 4 ini temuan. Yang kedua soal, yang ketiga gap. Oke? Nah, tapi gap ini jangan lupa, kamu akan ngomong gini, apa yang luput dari perhatian peneliti sebelumnya atau potensi apa yang tersedia dan belum tergarap oleh peneliti-peneliti lain. Nah, kamu akan katakan ada 5 yang belum tergarap. Nah, gitu. Oke? Misalnya, atau ada ini, poin ini yang belum tergarap. Oke? Nah, itu nanti ada di dalam temuan penelitian tadi. Misalnya tadi, providensia itu bicara tentang kehendak bebas. Ternyata
di John Cassian nggak ada, di artikel jurnal nggak ada, di Maximus nggak ada, di John Calvin nggak ada, ya. Di Damaskus ada ngomong tentang kendak bebas. Nah, berarti ini kan, ini poin kamu ngomong nanti di ringkasan. Oke? Di ringkasan kamu menyatakan gapnya apa aja. Oh, kendak bebas. Terus sinergi, ya. Lalu tujuan, nah itu nggak ada semua di dalam mereka ini. Oke, mungkin ada tujuan, tetapi di Damaskus lebih spesifik tentang tujuan penciptaan itu. Nah, kamu nyatakan, ya, kayak gitu. Jadi itu ringkasan. Oke, nah langkah berikutnya adalah setelah kamu mengerjakan ringkasan state of the art, maka sebetulnya itu kamu kerjakan di yang kamu kerjakan sebetulnya itu sudah masuk bagian pendahuluan. Nih. 2, 3, 4. Nah, coba baca ya. Misalnya 2, apa yang dilakukan orang, ini state of the art-nya. Apa yang luput dari perhatian, ini gap-nya. Baru konsep apa yang ditawarkan. Nah, ini jangan lupa. Berarti tadi ada ringkasan, terus berikutnya adalah konsep apa yang ditawarkan. Nah, tapi kembali lagi 3 poin tadi. Itu nanti semua tulis di bagian pendahuluan. Oke, jadi langkah pertama kamu kerjakan semua. Ini di bagian apa? Hasil dan pembahasannya. Langkah kedua, format. 3, gap dan konsep lah ya. Nah, gap dan konsepnya ini kamu tawarkan. Ini di pendahuluan. Nah, kamu udah ngerjain pendahuluan kan? Ya, kamu udah ngerjain pendahuluan. Jadi kalau udah ada sota, ada gapnya ini, kemudian konsepnya ini, konsep yang kamu tawarkan tadi dari temuan. Oke, cuma kamu nyatakan kembali nanti di pendahuluannya. Ya, oke. Nah ini, dan tidak pendahuluan. Nah berarti setelah itu kamu kerjain apa? Oh jangan lupa, nanti dalam pendahuluan kamu buat ini. Nah, bentuknya adalah apa masalah yang dipecahkan dan tujuan penelitian. Ini pendahuluan lagi. Oke ya. Atau ini nanti terakhir juga bisa. Oke. Ini nanti aja. Nah, setelah itu, setelah kamu dapat sota dan gapnya apa, baru langkah yang keempat, kamu bikin pembahasan. Kembali ke pembahasan. Ngerti nggak? Nah, jadi kamu udah dapat temuan, dapat sota, dapat gapnya apa nih, terus konsep kamu tawarkan ini, masuk ke pembahasan. Nah, ini masuk dialog, dialog atau interpretasi. Masuk dialog atau interpretasi. Pakai bahan apa Pak? Pakai bahan yang dari temuan ini dan sota. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Oke, tambah buku-buku lain nggak? Boleh. Lebih banyak lebih bagus. Ya, biasanya standar sebuah artikel itu ya bukunya kan kadang-kadang jurnalis pentingnya minimal 10 buku gitu. Oke, nah ini dialog aja bebas. Tapi sesuai 3 poin tadi. Ya. Gereja Allah, misalnya Allah itu mengasihi, itu bersinergi dengan manusia, Allah itu merupakan tujuan. Nah, 3 poin dibahas. Cari, ambil dari sota ini, dialog dengan mereka lagi, ya. Terus tambahkan artikel-artikel lain. Ya. Kalau bisa sih lebih, kalau bisa artikel itu memang harus lebih banyak artikel jurnal. Nah itu susahnya ya. Jadi harus rajin baca artikel ya di weekend, di
Google Scholar itu banyak. Ya. Nah, matikan. Caranya sama, ini nanti dalam bentuk apa? Kutip aja. Kutip dalam bentuk langsung atau kamu paraphrase atau kamu request. Oke, nah ini pembahasan. Jadi kalau pembahasan itu tadi sudah saya jelaskan ya, pembahasan itu ini ya, memuat dialog. Nih. Oke. Nah, setelah pembahasan selesai, kamu masuk kesimpulan. Langkah kelima kamu bikin kesimpulan. Ya. Kesimpulan ini dalam bentuk paragraf. Kamu bikin kesimpulan. Oke, setelah itu kamu bikin apa? Metode penulisan. Nih. Bagian metode penulisan berisi deskripsi langsung. Jadi teknik atau prosedur ya, bagaimana sebuah penelitian itu dikerjakan. Ya. Coba baca. Bagian metode berisi apa? Nah. Bagian metodenya ya. Iya, itu. Jadi nanti kalau kamu akan kerjakan metodenya itu, datanya itu dari mana? Data source-nya. Kamu akan mengatakan, tulisan ini mengambil data dari buku apa? Ya, datanya dari buku apa? Oh, John Damascus yang berjudul apa, misalnya gitu. Sumber datanya ya. Lalu tahapannya gimana? Tahapannya kamu akan jelaskan dong. Setelah pengambilan data, maka penulis apa? Membuat temuan, membuat konsep, ya kan? Dengan mengkategorikan data-data itu dalam sebuah konsep teologi. Nah, konsep itu terbagi dalam beberapa poin penjelasan. Oke, setelah itu kamu berinteraksi, berdialog dengan buku-buku yang lain. Misalnya begitu. Itu tahapannya. Lalu data dan teknik pengambilan datanya gimana? Oke. Cara mengambil datanya. Ya. Cara mengambil datanya adalah kamu akan memilih mengutip atau meringkas apa yang dikatakan oleh John Damascus. Gitu. Cara mengambil datanya kamu memparaphrase, meringkas, atau apa tadi? Mengutip langsung. Gitu. Nah, teknik analisis data. Teknik analisisnya itu ya ini dengan teknik literatur aja bilang. Ya. Teknik literatur atau teknik mengkombinasi dari berbagai sumber-sumber literatur. Nah, gitu. Itu metode. Nah, setelah kamu ngerjain metode, baru terakhir kamu ngerjain pendahuluan. Pendahuluan kan tinggal apa nih? Apa masalah yang dipecahkan? Baru tetapkan tujuan. Oke? Nah, kerjakan setelah metode terakhir kerjakan pendahuluan. Sempurnakan pendahuluannya. Baru nanti buat start, judul, daftar pustakaan. Ya kan? Oke, baru ke-9 editing, periksa lagi. Edit lagi. Jadi edit itu terakhir. Bikin judul itu terakhir gitu. Ya.
Nah, nanti kalau dalam skripsi seperti ini sama kayak teknik menulis artikel. Oke, jadi seperti yang dijelaskan tadi, misalnya saya ambil contoh tadi, udah dapat nih providensi alam menurut Damaskus itu seperti ini. Oh, yang lain seperti ini. Ya udah dapat sotanya, udah dapat gapnya, lanjut pembahasannya. Setelah pembahasan selesai, coba bikin kesimpulan dulu. Ya, kesimpulannya yang menyatakan apa? Damaskus itu providensinya itu seperti ini, gitu, ya kan? Nah, baru buat metodenya. Metode penulisannya tadi tahapannya kayak gimana? Cari data dulu, habis itu buat kategori, bikin konsep, ya kan? Nah, terus di dialog dengan atau dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, oke? Nah, terus data-data diambil berdasarkan ringkasan, summary, atau paraphrase dari buku-buku dan literatur yang ada, kayak gitu, ya kan? Nah, itu metodenya. Setelah itu, metode itu maksudnya langkah-langkah kamu kerjakan, kamu tuliskan. Pertama kamu bikin temuan, habis itu kamu bikin sota, habis itu kamu dialogkan, habis itu bikin kesimpulan. Itu namanya di metode. Oke, nah baru setelah itu masuk pendahuluan. Pendahuluan itu kamu tulis lagi apa masalahnya mau dipecahkan. Kenapa kok pilih providensia? Apa masalahnya mau dipecahkan? Mungkin satu aja. Misalnya kamu akan mengatakan, banyak penulis atau banyak teolog mengatakan providensia itu melibatkan pemeliharaan Allah kepada ciptaan. Jadi Allah itu berdaulat, Allah itu punya otoritas, dan Allah itu pasti baik, ya kan? Nah, tapi apa sih masalah yang mau dipecahkan? Kalau cuma mengatakan Allah itu berdaulat, Allah itu baik, Allah itu memelihara, ada masalah nggak? Nggak ada kan? Tapi masalahnya apa yang mau dipecahkan? Misalnya kamu akan mengatakan begini, doktrin pemeliharaan Allah itu selama ini mungkin hanya dilihat dari sisi Allahnya saja. Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan, Allah yang memelihara semua ciptaannya. Tapi banyak teolog itu lupa bahwa sisi manusia atau Allah itu juga dia memeliharanya itu tidak pernah lepas dengan campur tangan manusia. Ngerti gak? Itu jadi problem. Karena masa yang mau dipecahkan itu nanti terakhir aja. Kamu cari kira-kira apa nih masalahnya. Kalau kita baca Damaskus sampai ini ya, oh ternyata apa gapnya ini? Ada gap kan di situ? Ternyata kalau ada Damaskus masih Muslim mengatakan sangat menekankan sisi Allahnya. Tapi lupa ternyata Allah juga mau manusia itu terlibat. Tapi kalau kita baca kebanyakan buku-buku, kebanyakan apa? Sisi Allahnya saja kan, manusianya tidak, atau manusianya cenderung terlupakan. Itu jadi masalah. Nah, kamu akan ngomong apa masalah yang mau dipecahkan, problem statementnya apa? Doktrin pemelihara itu selama ini para teolognya itu hanya lihat dari sisi Allah, tapi lupa sisi manusianya. Nah, itu problem itu masalah yang mau dipecah. Oke, ini contoh aja, gitu. Tahu nggak? Ya. Jadi selama ini kalau kamu misalnya baca buku-buku atau baca artikel, lebih banyak menekankan Allah yang berdaulat, tentu Allah yang akan memelihara. Lupa bahwa manusia itu juga harus dilibatkan. Gitu, misalnya itu ya. Nah, ini masalah yang mau dipecahkan. Baru nanti kamu mengatakan apa yang ingin dicapai dari tujuan. Jadi tujuannya sebenarnya simpel. Kamu ingin menyatakan bahwa
doktrin providensia Allah itu melibatkan Allah dan manusia. Gitu. Nah, melibatkan Allah berperan apa saja, manusia berperan apa saja gitu. Nah, kamu ingin menjelaskan itu kepada kita. Nah, itu namanya tujuannya. Oke? Itu ya. Tentang pendahuluan ya. Habis itu kamu bikin abstrak. Nanti ikuti aja petunjuk ini, cara bikin abstrak gimana. Isinya harus ada tujuannya, metodenya, hasil, kesimpulan, kata kunci. Ini cara bikin abstrak. Terus cara bikin judul, ya. Cara bikin judul itu yang menarik kayak gimana, spesifik, unik, mencerminkan isi artikel. Oke? Nah, nanti bikin daftar pustaka, saya kira udah bisa ya. Terus terakhir tinggal edit-edit lagi. Baca lagi, ada yang salah ketik, ya, atau ada yang mau diperbaiki, ditambah, dikurangi, itu nanti diedit. Ya, ada pertanyaan? Paham? Ya. Itu nanti ditanyakan komputer itu kalau langsung kirim pakai di WordPress atau langsung di Word aja lah. Kan di instruction itu di petunjuknya kan saya udah kasih tahu. Kerjakan di Word dulu, jangan di WordPress ya. Kalau kita putih banyak nggak apa-apa kan. Iya. Temamu apa? Penciptaan. Maksudnya gimana? Lebih spesifik lagi? Penciptaan kayak gimana? Maksudnya penciptaan apa? Ya itu kan kita udah tahu semua ya. Allah menciptakan bukan hanya manusia, segala alam semesta ini. Terus apa poin-poinnya? Oh, oke. Ya nanti harus ada temuan ya. Temuannya apa? Nanti dibandingkan lagi. Ada lagi? Boleh nggak sih kita ambil di kalian yang tentang pengendalian diri? Boleh. Oke, ya bagi yang mau ambil di Filokalia, nah ini ya. Misalnya topiknya apa tadi? Self control ya, pengendalian diri. Nah, caranya adalah nih, self control itu misalnya di buku 1 itu cuma satu kutipan ya. 266 halaman. Menurut siapa? Oh, Filokalia kedua. Oke, mungkin itu banyak. Nah, kamu tinggal lihat aja misalnya self control halaman berapa? 266. Kutip di situ. Nanti ada halaman berapa lagi? Misalnya tentang nih self examination. Ini kan ada halaman 49 sampai 50, halaman 114, halaman 151 ya. Oke, itu kamu kutip. Bila misalnya kan di Filokalia itu kutipannya cuma 2. Yang saya lebih fokusnya itu di Filokalia menurut misalnya misalnya kan. Lalu Filokalia itu di Filokalia kedua itu kutipannya hanya 25 misalnya. Lalu ada juga di Filokalia kedua ke-1 ya, itu nanti kan bisa jadi soal referensi yang lain. Jadi kamu ambil satu tokoh aja, jangan semua Filokalia. Satu tokoh, misalnya siapa? Ya, ambil satu tokoh, nanti tokoh-tokoh yang lain dijadikan total. Gitu. Jangan semua tokoh atau semua di Filokalia kebanyakan. Satu aja, satu tokoh aja. Ya.
Iya, lebih banyak daripada orang lain. Ya, bisa. Gimana misalnya sih Pak? Ketika kan kutipannya nggak banyak, hanya 10 nggak apa-apa ya. Kalau kita ambil lagi dari buku lain, bisa. Ya kalau misalnya dia dari 10 itu, ya kamu bikin poin-poinnya apa? Kalau bisa sih harusnya lebih banyak ya. Maka cari yang banyak itu aja yang dijadikan. Kalau cuma 1 2 kan nggak bisa ya. Nanti gimana bikin temuannya? Datanya nggak cukup gitu loh. Sehingga nanti konsep temuan kamu itu kurang valid gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau untuk musim dalam itu bisa ya? Hah? Kita menjadi buku film kita kedua dari film pertama kita masih pertama. Tapi berdasarkan kayak kejutan Boleh. tapi nggak terlalu fokus pada film Iya kan saya udah pernah bilang, Damaskus boleh, Filokalia boleh. Oh, Gitu. film itu bisa. Ya, kan udah ngomong kemarin. Mau tanya tentang bikin kalimat dialog itu gimana? Maksudnya, maksudnya kita menanyakan pada tokoh ini atau Bukan, kita kayak apa ya? Kayak dialog itu bukan dialog itu maksudnya kayak berinteraksi aja. Kalimat ini kita tanggapi. Gitu. tanggapi dari kutipannya? Iya, kamu tanggapi. Dan maka ada namanya kalimat analisis ini namanya. Ya. Jadi kamu udah dukung nih pakai supporting detail dari kutipan-kutipan yang ada kan? Kamu kutip, terus kamu tanggapi. Itu namanya dialog. Ya, ini ide utamanya kan misalnya nih dari Damaskus. Supporting detailsnya dari tokoh-tokoh lain. Terus analisis ini dialog kamu dengan mereka. Gitu. Ya, dengan Damaskus, dengan pengarang-pengarang lain gitu. Nah, itu di sini analisis. Ya, ada lagi? Itu kan jadi saya saya tentang kodrat manusia di buku dua nggak banyak pun Kodrat manusia. Ya makanya cari data yang cukup. Ya, tentang misalnya tentang apa? Kalau tentang manusia kan saya kira misalnya di situ dengan kodrat yang kamu misalnya bahas tentang itu tentang yang kemarin saya ajarkan ada fakulti jiwanya manusia. Nah, itu kan ada banyak itu. Ya. Pertama ada faculty of knowledge, faculty of vital gitu. Ya, tapi itu agak sedikit sulit loh. Hah? Boleh, Pak. Kan juga terlalu banyak kali kutipan di buku dalam itu tapi ada di buku kalian yang Nah, itu boleh sama. Itu boleh dikutip. Nggak mesti Damaskus itu nggak mesti yang ini ya. Ya, tapi ambil dari Filokalia boleh. Yang penting pengarangnya sama. Iya terkait. Mungkin ya tapi nanti kan bisa ya tentang manusia ya sama ya. Hmm? Ya itu sama sih tentang manusia itu kodrat manusia.
Ya kalau mau ganti nggak apa-apa, tapi kalau udah terlanjur dikerjakan, it's okay. Iya. Nggak mesti ganti, kalau sama nggak apa-apa. Kalau sama nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Misalnya kan dari jurnal kan dari dua kali ya berapa misalnya kan ketika dari Google Scholar kan berapa kita ambil titik atau titik jurnal itu atau dua atau Terserah sih. Tergantung kamu perlunya berapa. Bisa kalau ambil dari buku-buku, karena ini artikel kan nggak tahu banyak halaman ya. Ambillah misalnya kalau baca artikel jurnal, coba lihat di abstraknya atau kamu lihat di pendahuluannya itu. Biasanya udah ada langsung statement dia yang namanya tadi apa gap dan konsepnya itu sudah ada di pendahuluannya. Ya, atau lihat isinya atau lihat terserah sih mau ambilnya lihat di kesimpulannya gitu. Kalau buku ya kamu nggak semua kan kamu kutip, kamu bisa ambil yang penting-penting, kamu bisa paraphrase atau kutip langsung kayak gitu. Makanya lihat contoh-contoh artikel-artikel jurnal yang selama ini ya, cara mereka kutipnya gimana. Nah, harus banyak baca contoh-contoh jurnal ya, kan banyak di perpus apa di internet kan bisa banyak, bisa di download. Yang misalnya yang contoh yang cukup bagus itu yang Veritas yang dari Saat itu. Nah, itu biasanya udah seleksi ketat. Misalnya artikel mereka bagus-bagus. Ya, baca aja kayak Veritas. Itu udah bisa lihat tuh contohnya orang eh, ngutipnya gimana gitu. Oke, dapat pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, nggak ada. Semua sudah punya topik nih. Iya, Bisma. Hah? Selamatan. Oh ya, itu nanti akan dibahas di ini ya. Belum kita bahas. Nanti di buku 3 ini banyak bahas. Nih, tentang keselamatan. Bisa. Tapi kamu harus baca ini misalnya. Ya. Atau kalau mungkin jalan sama itu terlalu sulit. Kamu misalnya ya lihat ini aja, coba baca tentang ini nanti ya. Tentang keselamatan, tentang inkarnasi itu juga bisa. Ya. Ada lagi? Kamu apa topiknya? Generasi. Hah? Patience. Oh. Eka? Hah? Pikiran. Ini, anu? Hah? Oh. Mirip. Ini? Nus main itu mirip loh. Ya. Terus apa lagi? Udah ya semua. Ari apa? Alat Trinitas. Sulit-sulit ya kalian ambil. Apa?
Oke, no problem. Nah, kalau nggak ada, kita break dulu. Nanti kita akan bahas tentang keselamatan, ya. Saya dari tadi belum share screen. Udah kan? Oh. Ini Nota ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, paham ya. Kamu topiknya apa, Nota? Ini masih belum dapat, Pak. Kamu banyak tugas belum selesai loh. Kenapa? Sibuk ya di sana? Lumayan dikit, Pak. Oke. Ya, kita break dulu ya.